Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Tentu kalian dalam kondisi yang sangat luar biasa, bukan? Bertemu lagi dengan Pak Ari di pembelajaran kelas 3 sekolah dasar, tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sudah siap dalam menerima pembelajaran pagi hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks dongeng, siswa dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dengan kegiatan menyusun kata, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng melalui tulisan dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, dengan mengingat kembali peristiwa yang telah dialami, siswa memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang kelima, dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat-sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Yang keenam, dengan kegiatan review, siswa dapat menggunakan sifat-sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Yang ketujuh, dengan membaca teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. Yang kedelapan, dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Yang kesembilan, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dan yang ke-10, dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tahukah kalian, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya bisa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Nah, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Betul, tepat sekali jawaban kalian, ya. Pembohong, walaupun mereka berkata benar, tidak akan pernah dipercayai lagi, ya. Oleh sebab itu, jangan pernah berkata bohong agar kalian tetap dipercaya oleh semua orang, baik keluarga, teman, guru, maupun orang-orang di sekitar kalian. Sekarang saatnya kita berdiskusi. Setiap hari, Benny memberikan makanan pada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir, ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia.
kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasa senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah pengamalan Pancasila, tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, diskusikanlah dengan temanmu sikap baik apa saja yang telah kalian lakukan, dan tulislah sikap baik tersebut pada kolom yang tersedia. Pada kolom sikap baik yang telah kamu lakukan, silahkan tuliskan 5 sikap baik yang telah kamu lakukan dan 5 sikap baik yang telah temanmu lakukan. Hasil pekerjaanmu nanti silahkan dikirim atau berikan kepada guru kelas kalian masing-masing. Nah, tugas berikutnya, isilah titik-titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, anak-anak, perkalian itu mengenal sifat pertukaran tempat atau yang biasa dikenal dengan nama sifat komutatif. Jadi, bilangan yang ada di sebelah kiri lambang sama dengan bilangan yang ada di sebelah kanan lambang sama dengan itu berbeda. Tetapi dengan melihat sifat pertukaran pada perkalian, kalian pasti bisa menjawabnya dengan sangat mudah. Tugas ini pun nanti silahkan dikirim atau dikumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing sebagai penugasan hari ini. Nah, kita lanjutkan. Pak Ari akan bercerita tentang Benny, ya. Pada hari ini, Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Hari ini ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Mari kita baca ceritanya bersama-sama. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarangnya Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat, sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku," kata keledai. Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini," kata kuda. Cerita ini diambil dari www.rumahdongeng.com. Nah, berdasarkan cerita
kuda dan keledai, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Pintar sekali, ya. Betul jawabannya. Bantulah orang yang membutuhkan, maka kamu juga akan terbantu. Pintar. Perhatikan gambar berikut. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga, dan setiap tetangga pasti memiliki sifatnya masing-masing. Pada saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Ada bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Mari kita bantu Benny dalam memecahkan masalah-masalahnya. Nah, sekarang tugas ketiga untuk kalian. Bantu Benny dalam menyelesaikan permasalahannya, yuk. Di sini akan disajikan 4 buah pertanyaan. Masing-masing nomor ada 2 pertanyaan, sehingga total pertanyaan jumlahnya ada 8 pertanyaan. Pada tugas ketiga ini, silahkan kalian bantu Benny dalam menyelesaikan permasalahannya. Setelah kalian selesai mengerjakan, sama seperti tugas pertama dan kedua, silahkan tugas tersebut dikirimkan atau dikumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing sebagai penugasan hari ini. Nah, kita sampai pada kesimpulan materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, bersikap baik terhadap hewan, tumbuhan, dan pada sesama manusia merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila, sila kedua. Yang kedua, sikap sehari-hari mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam lambang Garuda Pancasila. Yang ketiga, berlaku sifat pertukaran atau komutatif dalam operasi hitung perkalian. Yang keempat, arti penting bersikap baik kepada sesama sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang kelima, sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Ari ucapkan terima kasih, dan Pak Ari ingatkan sekali lagi, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M di mana saja, yaitu yang pertama menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan menggunakan sabun di air bersih yang mengalir, yang ketiga menjaga jarak minimal 1,5 meter, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di
dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, tetap sehat, tetap semangat, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.